Shalom Antiochers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiochers. Kali ini perkenalkan, saya Michael Gabriel dan saya ditemani oleh teman saya Dearly Beloved. Kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kemana sakti aku ini? Nah, jawabannya ada pada malam ini. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang sudah sering kita lihat di YouTube GPDI Antioquia, tapi yang pasti bukan Bapak Gembala ya. Mungkin ini penonton di rumah ini udah agak penasaran nih, kemana sih sakti aku ini nih? Biasanya kan dia yang membawakan X ini ya. Jadi kita mau memberitahu bahwa tamu kita pada malam hari ini adalah Sakti Naibaho atau yang biasa kita kenal dengan Sakti aku ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Halo Kak Sakti. Halo Michael Bilo. Aduh, awkward banget ya. Anyway, keren banget suaranya, ya ampun. Michael tuh suaranya radio voice banget. Bilo itu kayak MC gitu ya. Aduh, keren-keren banget. Apa kabar? Baik Kak, aku jadi kakak yang nanya. Sekarang kakak jadi narasumber. Oh ya, aku banyak diam ya. Aku banyak diam. Oke. Loh, kok bisa gitu? Kenapa Kak Sakti yang selama ini jadi host tiba-tiba bisa jadi narasumber? Nah, sebelumnya mungkin banyak Antiochers yang masih belum tahu ya. Jadi pada bulan Mei ini, tepat pada bulan Mei ini, X ini sudah tepat 2 tahun melebarkan sayapnya di YouTube. Ya. Tangan dulu semuanya. Lebar banget. Untuk itu, malam ini kita pengen lebih dalam lagi tahu tentang kisah di balik jalannya X ini tuh awalnya gimana gitu. Terus kita mau tahu dari yang istilahnya ini kan melekat banget nih sama X nih kan, pas Sakti ini kan pasti orang taunya X Sakti aku ini. S-nya Sakti ya. Jadi Kak Sakti ini kan siapa sih yang nggak kenal di gereja lah. Udah setiap YouTube episode ada lah yang namanya Sakti aku ini di setiap episode YouTube X. Nah tapi tentunya nggak sedikit juga yang mengenal identitas Sakti Naibaho. Jadi banyak orang yang tahu Sakti aku ini tapi nggak tahu seorang Sakti Naibaho gitu. Boleh mungkin Kak Sakti Naibaho perkenalan diri dulu. Ya, coba ya. Aku pikir tadi nggak dikasih perkenalan juga, tapi ya udah. Cepet banget. Nih janji cepet banget nih. Cepet banget. Ya, Antiochers, perkenalkan saya announcer dari 2020 sampai 2022. Sampai saat ini ya, di Antioquia Creative Talks, saya Sakti. Nama pelengkap saya itu panjang banget, Sakti Saatma Samudra Naibaho. Panggilannya Sakti. Nah, aku ini tuh dari mana? Aduh, ini rahasia ini sih. Jadi saya tuh pernah ada ikut sebuah kompetisi gitulah di sebuah program TV swasta gitu ya. Nah, di TV swasta itu saya punya kenalan itu, namanya Romedal Aquino. Dia itu seorang magician, dan dulu sempat terhubung lah dengan si bapak ini. Nah, karena kita agak dalam beberapa waktu terdekat, jadi saya kayak parodiin kalau dia Romedal Aquino, saya Sakti aku ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya taruh di Twitter gitu. Jadi makanya nama Twitter saya itu Sakti_aku ini. Tapi entah kenapa kayaknya selalu cocok dengan kebutuhan saya. Kayak waktu saya itu di radio UI dulu saya pakai juga Sakti aku ini. Jadi memang kayaknya untuk kemana-mana gitu ya, baik di produksi film pendek dan sebagainya, aku lebih sering pakai Sakti aku ini daripada Sakti Naibaho. Jadi gaya aja sih sebenarnya, padahal nggak ide banget gitu. Ya paling kurang lebih singkatnya itu. Kalau ditanya pelayanannya apa, sejauh ini pasti pertama X, Antioquia Creative Talks, dan lebih ke musik ya. Kita sering main sama Mikal di ini ya, di ibadah umum. Sama Bilo aku lebih sering ngapain ya? Kita nyanyi-nyanyi aja ya, paling ya Bilo ya. Itu aja sih perkenalan dari aku. Terima kasih. Nah, berarti Kak Sakti ini, Sakti aku ini berarti kayak nama panggungnya gitu lah ya? Bisa jadi bilang nama panggung Sakti aku ini, betul. Walaupun lebih sering dipakai bukan di panggung, lebih sering di virtual, radio kayak gitu. Bilo sama Mika nggak punya, ini harus punya loh. Ini dua harus punya ini, nama panggilan nih ke depannya nih. Abis ini YouTube tayang kan ya, langsung kita buat. boleh. Dibuat. Kan biasanya X kan syutingnya langsung gitu ya, nggak pakai Zoom gini kan. Nah, sekarang nih Kak Sakti ini
lagi sibuk ngapain sih? Kok bisa-bisanya gitu? Tepat pada ulang tahun Kak Sakti malah tahu gitu, syutingnya malah Zoom. Gitu kan. Anyway, iya ya. Jadi ini memang spesial di 2 tahun. Jadi kita bikin lagi. Padahal tahun lalu itu kan kita bikin juga kecil-kecilan tuh. Belum ada Bila sama Mika gitu. Tapi sekarang keadaannya pengen dibikin live lagi. Cuman sayangnya, bukan sayangnya sih, lebih tepatnya sudah ada planning bahwa harus ke Sukabumi. Orang tua saya kebetulan lagi di Sukabumi nih sekarang. Jadi ya mumpung ada waktu, jadi saya ke Sukabumi lah. Mudik gitu. Yang tidak disangka kita ada jadwal untuk taping ulang tahun. Jadi nggak apa-apa, semoga sukacitanya masih tetap ada gitu ya. Walaupun virtual masih inilah. Karena kan kita juga X ini kan dari dulu awalnya kan virtual gitu, telepon, terus juga Zoom, akhirnya kesini. Berarti kan Kak Sakti nih apa ya istilahnya kan sekarang lagi lumayan sibuk lah ya, sedikit sibuk gitu kan. Nah, kenapa sih Kak Sakti ini masih mau menyempatkan untuk syuting X gitu? Pasti kan ya di tengah-tengah kesibukan Kak Sakti kan untuk nyempetin waktu gitu, mungkin untuk cuman misalkan 45 menit, itu kan nggak mudah gitu ya Kak. Kenapa sih Kak Sakti itu bisa gitu mau untuk menyempatkan X? Sebegitu pentingkah X buat Kak? Waduh. Aduh, serem banget nih kata-katanya. Kalau ditanya penting atau enggak, ini urusannya ke Bapak Gembala ini ya. Tapi kurang lebih adalah karena ini kan program yang dibuat sama gereja dan sudah dimandatkan ataupun dipercayakan kepada kita lah, bukan aku doang gitu. Kita sebagai tim X harus ada setiap Selasa. Memang agak kurang beruntung juga, beberapa minggu yang lalu sempat ada yang kosong gitu ya. Jadi tahun ini cukup disibukkan dengan beberapa hal. Jadi kalau ditanya kenapa prepare banget waktunya untuk hari ini, ya bener-bener ya karena ini momen yang ya dalam buat kita sebagai orang yang mengawali X ini cukup inilah momen yang sangat bakal memorable lah untuk nanti. Bahwa kedua apalagi hostnya udah beda gitu, ini perdana kita hostnya bukan dari aku gitu kan, jadi menurutku nggak boleh dilewatin gitu, ini harus tetap seperti ini. Karena dari sini adalah jembatan buat Bilo sama Mikal untuk nge-host episode-episode berikutnya gitu. Jadi nggak bakal aku lewatin Bilo dan Mikal. Berarti ini kita kayak inilah ya, perdana training gitu. Oh iya, perdana training, kita belum sempat training. Aduh, luar biasa. Aduh. Nantilah kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol training bareng. Oke, Kak. Nah, kalau tadi udah bicara tentang kayak sejarahnya X dari Kak Sakti sendiri, tapi kenapa akhirnya Kak Sakti yang ditunjuk gitu? Apakah keinginan sendiri atau Bapak Gembala yang memerintah langsung gitu? Mungkin mulainya dari sebenarnya benar apa kata Mikal ya, udah kita ceritain sejarah seperti apa. Tapi kalau misalnya tilik balik, sebenarnya udah berapa kali kita ceritain gitu bahwa X ini kan lahir pada saat pandemi gitu kan. Waktu itu kita kontennya bukan konten, jatuhnya program yang ditaruh di YouTube Antioquia itu adalah ibadah minggu gitu ya. Ibadah doa itu kayaknya nyusul deh, aku kurang ingat gitu. Jadi hanya ibadah minggu. Sedangkan kalau aku itu kan dulu itu sebelum pandemi itu kan reguler kita naruh sesuatu di YouTube. Terus ada gitu, sesuatu yang baru dan yang beda gitu. Dulu pernah bikin This Is Me juga, itu kayak kesaksian juga. Nah kayaknya ini harus dimulai nih, mumpung pandemi, kita nggak ngapa-ngapain, lebih banyak waktu luang gitu ya, kayaknya oke nih kalau kita bikin konten seperti ini gitu. Nah kalau misalnya masalah mandat dari Bapak Gembala ya, mungkin karena jadi ada legenda yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mengidekan sesuatu, kita harus siap untuk bertanggung jawab untuk program itu, kapanpun sampai kapanpun gitu ya waktu endingnya gitu. Jadi memang mandatnya memang langsung dari Bapak Gembala ya, karena memang saya yang mulai gitu. Nah tapi karena saya tahu bahwa kan banyak ya, kita pasti akan tahu ke depannya bakal diimprove. Jadi kayaknya nggak cukup sendiri, jadi ada Kakak Audrey Yunike yang biasa ngebantu tim Antioquia Creative Talks juga gitu. Nggak berkembang, kita juga udah ada Kak Adam juga kan ada ikutan kita juga, Kak Pesa juga ada Rafa Jojo juga. Jadi ya semoga, apalagi udah ada Mikal dan Bilo juga. Jadi memang mandat yang dikasih Pak Gembala itu ya di awal gitu ya. Tapi masalah untuk kedepannya kita
punya hak untuk siapa nih yang bakal kita ajak untuk ngebantu gitu. Jadi kesimpulan tuh campur ya, ada dari Pak Gembalanya, tapi ada juga dari keinginan Kasaktinya gitu buat. Ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih gitu. Kan tadi kan Kak Sakti bilang Kak Sakti juga pengen yang salah satu ngadain X ini gitu kan. Nah itu awalnya apa yang kayak ngedorong Kak Sakti nih untuk mau buat X ini? Mungkin apa cuman karena pengen ngisi apa ya namanya? Kayak ngisi kan konten tadi ya. Iya lagi pandemi. Terus kan nggak ada apa-apa yang di-post gitu kan. Nah mungkin apakah Kak Sakti punya alasan lain gitu, kayak pengen ngenalin, mungkin kan ada jemaat yang kayak belum terlalu dikenal oleh orang banyak dari segi pekerjaannya, kehidupannya gitu Kak. 2018 itu kan kalau misalnya teman-teman lihat gitu, aku kan bikin di Sismi ya, itu jadi pilot project-nya itu aku dulu itu masih di pengurus pemuda. Nah kebetulan waktu itu pengurus pemudanya itu kan 12 orang, jadi pas nih buat per bulan kita bikin kayak semacam mini testimoni gitu loh ya, tentang kebaikan Tuhan. Setiap bulan itu ada dan sebagainya, dari Lita, dari Widya, dan sampai terakhir gitu Desember. Cuman adalah sebuah ya ada di akhir itu kayak kepikiran ketika sudah pilot ini ada, kayaknya menarik nih kalau misalnya ini diterusin untuk awalnya tuh pemuda doang gitu ya, jadi nggak hanya pengurusnya tapi pemudanya gitu. Tapi memang impian itu sempat tidak kesampaian di 2019 itu, sempat ada kesibukan di pekerjaan jadi kehenti gitu, hingga akhirnya pada 2020 pemudanya juga pasti juga terbatas gara-gara pandemi gitu ya. Kayaknya ya udah kalau memang terbatas pemudanya sedikit, kita globalin aja gitu, jadi se-Antioquia aja, jadi nggak hanya pemuda tapi siapapun yang jemaat Antioquia itu kita wawancara, karena aku percaya banget bahwa setiap orang itu pasti punya ceritanya sendiri, setiap orang pasti punya kesaksiannya sendiri, dan juga ada sesuatu yang pengen di-share gitu dari mereka gitu, tentang kebaikan Tuhan, tentang pelayanan. Makanya puji Tuhan banget kita bisa dapat Kak Lina tuh waktu itu, Marta Arilina, sebagai episode pertama pilot, dia bisa cerita banyak tentang kreativitas pelayanan dan sebagainya. Terus nanti diikuti sama Kak Freddy yang ngebahas ekonomi, dan seterusnya sampai sekarang ini gitu. Kita nggak pernah kebayang bahwa jadi udah berapa episode gitu, hampir 100 gitu. Ini 90 berapa nih jatuhnya kalau nggak salah nih. Jadi ya impiannya sih itu sih, Bilo dan Mika, karena pasti setiap orang punya cerita, dan aku percaya bahwa dari Antioquia sendiri dulu aja gitu, jemaatnya pasti satu orang itu pasti punya cerita. Gimana kalau semuanya kita kumpulin cerita-ceritanya? Udah ngomongin tentang keinginan dari Kak Sakti sendiri buat X, targetnya X. Sekarang kita mau lebih tahu dong tentang pengalaman Kak Sakti di X gitu. Jadi kan X kan udah 2 tahun ini. Pasti kan ada yang kayak asik juga, tapi ada juga yang kayak, apalagi sebagai orang yang sibuk ya, kadang-kadang tabrakan gitu. Nah, boleh nggak bilangnya tidak sibuk? Aku sama seperti pekerja yang lainnya. Mungkin ini apa ya? Ya pokoknya punya aktivitas di luar pelayanan gitu ya, non gereja. Iya. Kata-katanya jangan sibuk dong. Aku serem banget kayak yang lain nggak sibuk gitu. Semua orang punya kesibukannya masing-masing. Iya. Mika juga lagi sibuk ngejar perguruan tinggi. Bilo juga lagi sibuk sekolahnya. Jadi memang ya seperti itu gitu ya. Nah, gimana? Pertanyaan tadi adalah? Nah, jadi kita mau tahu aja apa yang Kak Sakti rasain selama 2 tahun di X ini. Apakah, atau bahkan boleh diceritain kayak pernah nggak sih kayak perdebatan gitu mungkin di dalam X-nya, ya pengalaman deh gitu mungkin. Waduh, kalau aku setiap di Antioquia gitu ya bikin sesuatu, kayaknya kalau nggak ada masalah itu yang harus kita takutkan gitu. Artinya project kita itu tidak sepenting itu. Itu harus tahu ya. Kayaknya menurutku sih ketika kita buat sesuatu tapi nggak ada konflik, kayaknya berarti project itu tuh kecil banget gitu. Jadi nggak ada sesuatu. Pastinya untuk X ini pasti ada beberapa konflik gitu. Kayak yang satu yang aku paling ingat gitu ya, waktu kita bikin Christmas medley. Mikal belum ikut pada saat itu, Bilo ya ikut ya, Bilo ya. Jadi waktu itu, nah kita kan pengen konsep itu kan video klip. Nah kalau video klip itu, jadi kita mesti bikin kayak storyboardnya atau urutan rekamannya seperti apa. Nah karena memang sudah padat banget, ada satu momen di mana memang skip, jadi
udah jatuhnya kayak serabutan lah gitu ya. Semua direkam gitu, jadi nggak spesifik, jadinya memakan waktu. Nah itu sepertinya nggak tahu ya, walaupun mungkin tidak dirasakan oleh tim belakang layar, tapi waktu itu aku kayak nggak enak aja sama Kak Adam, Kak Vesa, dan beberapa teman-teman lainnya gitu, karena itu mungkin salah satu yang mencolok yang adalah miss gitu ya, tentang gimana kita mempersiapkan ini dengan matang gitu. Cuman seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada project itu ya, kalau misalnya ada kayak gitu ya, gontok-gontokan kayak gitu, bukan berarti kita harus mundur gitu, tapi gimana caranya ke depannya kita bisa jadi lebih baik gitu sih, Mikal. Makanya aku butuh Mikal dan Bilo nih. Mikal nih kan keyboardis handal nih. Maksudku daripada aku kan bukan pemusik yang biasa aja gitu loh. Maksudnya jadi kalau ada Mikal kan nanti ketika ada pembuatan video klip lagi kan ya Bilo ya. Maksudnya Mikal bisa tahu nih, ini harusnya di part segini harusnya videonya seperti apa gitu. Apalagi nanti akan kolaborasi dengan Milka kan, Mikal and Milka. Bisa dibuat program tuh ya, Milka and Mikal. Ya, ntar dihubungin. Nah gini nih, kalau banyak hostnya kan jadi circle-nya juga kan lebih luas gitu. Aku Mikal tuh temennya siapa sih kalau di remaja? Gak ada temen kayaknya. Aduh. Oh iya, ingat. Ya misalnya aku nggak bisa jangkau temannya Mikal di remaja, mungkin Mikal jadi bisa gitu kan, jadinya kena kita interview gitu, Mikal. But nice question, Mikal. Ya pasti ada lah. Iya pasti ada ya. Perdebatan gitu. Tapi Kak Sakti, itu kan mungkin kayak apa ya, permasalahan sama istilahnya sama kru gitu ya, atau sama talentnya gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Sakti, apalagi kita kayak Zoom kayak gini kan, mungkin Kak Sakti kayak ada tiba-tiba lupa record gitu kan, terus udah di tengah jalan baru inget, terus aduh gak ke record, pulang lagi gitu. Mungkin itu ada ini kali, apa ya, gak jadi tayang mungkin karena lupa ke record atau gimana gitu. Permasalahan secara tiba-tiba lah gitu. Ya. Ada yang hampir gak jadi tayang, jadi mungkin cerita ini aja kali ya. Jadi waktu itu aku rekaman sama Dr. Hetty. Jadi Dr. Hetty ngebahas tentang ya waktu itu awal-awal COVID, gimana caranya kita mengatasi COVID dan sebagainya. Itu kita rekaman hari Jumat. Sabtunya laptopku blue screen. Aduh, itu aku udah panik banget karena nggak enak sama Dr. Hetty gitu. Jadi aku itu prinsipku ya, ketika kita nginvite sesuatu itu kan jadinya kita ngundang orang, yang ngundang tamu, kita kan harus bikin nyaman, baik pada saat kita mengundang ataupun setelah mengundang gitu. Nah, ketika setelah selesai, kalau misalkan itu hilang datanya gara-gara laptopnya blue screen, kan artinya kita harus rekaman lagi gitu. Mungkin Dr. Hetty-nya mau, tapi kan sebagai ya sebuah pride jadi menurun lah karena ada kejadian seperti itu. Puji Tuhannya ketika aku pokoknya buru-buru, Minggu kan belum ada kantor belum buka ya, jadi Seninnya aku pergi kantor, udah aku perbaikin, tungguin sampai siang, aku ambil laptopnya, aku tanya itu datanya bisa diselamatkan apa enggak, katanya bisa, puji Tuhan. Jadi hampir hilang gitu. Tapi kalau kasus lupa record juga ada tuh, tapi nggak full sih waktu itu sama Kak Freddy tuh. Jadi memang awal-awal banget sih kejadian-kejadian mistake yang kejadian ini di awal-awal banget gitu. Makanya ketika ada kesalahan kita harus kalau bisa jangan sampai keulang lagi, karena artinya kita jatuh ke lubang yang sama, memalukan. Jadi istilahnya. Pas Sakti siapa duluan nih Mikal yang tadi? Iya, silakan. Jadi ini, aku pengen tanya kayak, itu kan pas yang awal-awal itu Kak Sakti kan kayak apa ya istilahnya kan dia Kak Sakti kan ke kantor gitu, terus untuk cek segala macam kan, ini file masih ada apa enggak tuh. Nah itu tuh Kak Sakti emang pas dulu baru mulai apa ya berkarya gitu ya, itu tuh emang Kak Sakti seorang diri atau emang udah dibantuin sama kru-kru lain gitu? Atau udah kayak misalkan Kak Sakti udah kayak ngajak ke Adam emang dari awal, atau ya kayak kita gitu kan masuknya di tengah jalan kan? Nice question. Adam dan Vesa seperti yang aku bilang tahun lalu, mereka itu join di X karena their own willingness.
kemauan mereka sendiri gitu. Walaupun aku pasti sangat terbantu gitu. Jadi balik ke tadi tentang apakah dikerjain sendiri, kurang lebih iya, bareng Audrey sih. Tapi secara post pro, ngedit dan sebagainya gitu ya, itu murni aku sendiri gitu. Karena apa? Karena kita tahu pandemi membutuhkan banyak support untuk di ibadah minggu kan ya. Jadi tim multimedia semua sound system dikerahkan untuk ibadah minggu. Jadi rasanya tidak mungkin kita untuk merepotkan bagian dari mereka lagi gitu. Cuman kebetulan ada angin segar ketika waktu itu aku ketemu sama Kak Adam dan Kak Vesa, kita ngobrol tentang X gitu. Terus Vesa idein kayaknya bagus gini, ini. Adam juga idein. Terus aku pikir itu akan menjadi sebuah resultnya adalah aku akan mengimprove itu sendiri gitu. Tapi ternyata mereka bilang, udah Sak, kita bikin live di tempat taping gitu ya, taping di gereja gitu. Dan ketika aku tanya, ya udah kapan mau mulai? Langsung aja minggu depan gitu. Jadi memang puji Tuhannya dikirimin orang-orang seperti Kak Adam dan Kak Vesa gitu yang memang mau bersedia gitu ya membantu secara otomatis gitu tanpa harus, karena memang aku butuh orang sih, cuman aku tidak menyangka bahwa Adam dan Vesa orang pertama yang akan datang gitu. Jadi ya sangat kebantu lah dengan mereka. Adam di sisi video, Kak Vesa di sisi audionya gitu Bilo. Tepuk tangan dulu kayak buat Kak Adam sama Kak Faisal. Tepuk tangan dong, mereka keren banget gitu. Mereka juga kan padahal mereka itu di video dan audio sangat bergantung sekali gitu. Setahuku itu yang banyak in charge di video itu adalah Kak Lega gitu ya, Kak Lega dan David. Dan di audio itu ada Olan sama Kak Rafa Lantang. Tapi mereka itu walaupun posisinya mungkin tidak secara nama gitu ya, as koordinator, mereka juga disibukkan gitu dengan kegiatan itu. Jadi mereka mau meluangkan waktu di Antioch Talks juga, aduh luar biasa sih, keren banget. Jadi sebenarnya X ini tuh tergolong pelayanan sih ya? Iya kan? Kalau aku sih dari hati terdalam, dari yang aku yakini bahwa ini adalah pelayanan ya Mikal ya, karena memang tujuannya adalah dari kesaksian kan bukan menjadi sesuatu yang percuma gitu kan ya, tapi kita harapkan bisa jadi inspirasi buat orang. Siapa yang nyangka bahwa ketika dari X ini nanti ketika ada orang yang dengar, misalkan ada yang jadi pengurus pemuda itu enak ya, sehingga ketika dengar tertarik untuk jadi pemuda, artinya kan pelayan Tuhan makin banyak lagi. Jadi aku harap sih semoga ini akan terus menjadi pelayanan gitu ya, bukan hanya sebagai format tapi resultnya juga memang untuk pelayanan. Nah, kalau pengalaman, kan tadi kan ada pengalaman-pengalaman yang mungkin ada terlibat perseteruan dengan anggota lain, terus secara eksternal yang kayak hampir gak ke-record atau segala macam, tapi ada nggak yang pengalaman yang fun-nya gitu, yang paling terkesan bagi Kak Sakti? Paling berkesan salah satunya adalah yang episode pertama gitu ya. Episode pertama itu aku itu nggak nyangka bahwa itu akan di-approve gitu oleh Pak Gembala, karena kan ini kan adalah sebuah konten mandiri gitu. Sesuatu yang aku itu mulai dengan telepon loh, bukan Zoom. Aku pertama kali pakai Zoom itu sama Bang Sonang sama Kak Nuni. Yang kedua itu Bilo sama Nael ya. Gitu. Abis dari Bilo sama Nael ada suara dari Mikal Gabriel. Aku kapan nih masuk X gitu. Kamu nggak ingat ya Mikal ya? Iya, ingat. Kapan saya diajak X? Udah, saya tidak mau ajak jadi narasumber, saya ajak jadi host aja. Oh iya, langsung naik jabatannya 2 ya? Naik jabatan loncat langsung, ngapain satu-satu ya kan? Tapi balik lagi ke poin yang berkesan, salah satunya dari episode pertama, kita mulai dengan telepon seluler dan segala macam, dan ternyata di-approve, puji Tuhan. Dan itu salah satu ya yang berkesan. Sama yang kedua adalah kesannya apa ya, mungkin aku bisa jadi ngobrol sama orang-orang yang belum sempat aku ngobrol. Jadi X itu seperti yang kalian lihat, range umurnya banyak ya gitu, dan itu nggak semuanya orang yang aku memang udah kenal dari awal. Yang paling menarik Kak Vini, ada episode bareng Kak Vini Sesyara. Aku itu sama padahal Kak Vini itu sebenarnya kan kakaknya dari Lita. Aku kenal sama Lita, deket juga sama Lita. Sama Echel, kita juga ngobrol juga. Anaknya Om Pipen. Om Pipen kita tahu dia betapa ramahnya gitu kan. Tapi aku itu nggak pernah ada momen di mana aku sama Kak Vini itu ngobrol. Aku nggak tahu dia
pekerjaannya apa, aku nggak tahu segala. Jadi aku memang, wah ini orang ini ya eksklusif banget kayaknya. Tapi ketika kita ngobrol di X, ternyata pandangan itu berubah. Kak Vini orangnya seru banget, banyak yang dia bisa share gitu ya, apalagi kesukaan kita juga kebetulan sama di bidang marketing communication. Jadi ya itu makanya X membukakan jaring buat si announcernya juga gitu, karena kita sebagai wajahnya ketemu sama orang baru, ya udah kita jadi punya banyak relasi, kurang lebih seperti itu. Kak, itu kan awalnya masih pakai telepon gitu ya. Berarti itu ini kan apa ya, kayak Kak Sakti ngevideoin diri Kak Sakti doang kan, belum ada kayak betul. Fotonya udah ya waktu itu ya, udah sempat ada ya. Nah itu ini nggak Kak, apa kayak kenapa Kak Sakti nggak kepikiran bikin kayak Zoom gitu dari awal Kak? Pada titik itu siapa yang sering pakai Zoom? Kita baru bulan berapa baru ngerti pakai Zoom, coba pada zaman itu kan awal-awal pandemi gitu kan, kita nggak ngerti. Aku pernah coba pakai WhatsApp video call. Aduh, malu-maluin banget. Jadi yang aku tahu adalah yang gampang adalah WhatsApp video, dan aku coba dengan seorang narasumber, hasilnya nge-lag-nya bukan main karena internet terbatas kan, bukan cuma di kita tapi juga di narasumber juga pasti terbatas tuh secara jaringan. Jadi ya kurang lebih akan ya pokoknya video kayaknya berat, terus juga akan delay gitu ya. Kita mungkin ini kebetulan nggak delay nih, jadi enak kita untuk tektokan gitu. Tapi ya itu ketakutan terus akhirnya ada satu angin segar yang bilang coba Zoom deh, biar supaya lebih kelihatan gitu ya wajah orangnya seperti apa, yang ngobrol seperti apa. Jadi memang lebih tepatnya adalah karena ketakutan saat itu, karena belum mengerti environment-nya. Kita belum tahu Zoom gitu, belum tahu Zoom. Aku bahkan taunya juga cuman Microsoft Teams, karena itu dipakai di kantor kan. Jadi Zoom itu bener awam banget gitu. Akhirnya pakai Zoom gitu, karena udah belajar. Gitu. Bentar. Kalau boleh tahu, kan tadi kan bicara tentang perkembangan X ya. Iya. Kan kalau inget awal-awal X itu kan cuma kayak nanya-nanya apa sih kisah para antiokers gitulah. Iya. Nah, kemudian gimana ceritanya bisa berkembang jadi high five, terus ada sempat film pendek, terus bahkan kemarin tuh ada sempat monolog kudus ya, itu gimana itu? Mikal riset banget nih. Ya ini adalah pemain, aku baru ingat Mikal juga ikutan X ya, tapi sebagai aktor ya. Iya ada Mikal ini aktor. Sorry ya Kal, aku lupa. Ya setahun X itu kita selalu lalui dengan talk show. Setelah itu kita coba untuk berkembang, karena ketakutan kita adalah narasumbernya memang banyak gitu ya, tapi kan secara kalau diiris sebenarnya kurang lebih mirip gitu. Misalkan si A kerja di BCA, kita mau bahas gitu ya, yang satu kerja di kalau sebut merek, ini Bank A, ini Bank B gitu ya. Nah kita sebenarnya sama-sama bank gitu, jadi itu yang menyulitkan kita gitu. Jadi ketakutan kita karena nanti narasumbernya PR untuk mencari gitu ya, dan semakin sedikit bisa jadi makin habis yang mau siapa gitu. Akhirnya udah kita coba bikin monolog kayak salah satunya Kudus gitu ya, yang dibawain nama mamanya Bilo. Terus ada High Five, karena kita pengen muter-muterin lagi gitu lagu-lagu yang udah pernah dibawain nama Antioquia. Dan ya masih banyak lagi gitu. Desember aku seneng Natal gitu, Mikal. Jadi Mikal, menurutku Natal itu adalah momen dimana kita bisa mengkaryakan sesuatu, bisa bersukacita lah dengan karya gitu. Nah makanya ketika 2020 kita bikin Christmas medley bareng Bilo. Di 2021 Natalnya aku bikin sama Mikal dan teman-teman itu yang Go Pray gitu. Jadi memang X ini kedepannya juga pengen kita bikin jadi bukan hanya talk show, tapi adalah momen kita untuk mencurahkan kreativitas. Makanya kita butuh orang-orang baru, karena kita juga pengen ide-ide yang baru gitu. Mikal dan Bilo adalah salah satu contoh orang yang kita tahu bahwa kreatif. Banyak pasti yang kreatif, tapi kan ini salah duanya gitu banyak yang kreatif banyak nyari aman ya Kak Sakti. Enggak kok, banyak serius gitu. Nah itu kan beberapa udah disebutin sama Mikal ya, kayak segmen-segmen baru gitu dari
sendiri. Jadi udah bukan maksudnya nggak talk show doang gitu. Nah, apa sih target atau keinginan Kak Sakti ke depannya, atau mungkin kayak mau tambah segmen lagi, atau mungkin mau buat sesuatu yang berbeda gitu, yang fresh gitu buat X. Kan mengingat juga kayak apa namanya, tamu-tamu X itu kayak talent-talent X itu kan dari lingkungan gereja aja gitu kan. Nah, Kak Sakti mungkin ada kayak pengen mengembangkan X sampai di luar GPDI Antioquia gitu. Pengen banget. Anyway, waktu di Early Beloved bilang pengen keluar dari Antioquia juga, sebenarnya kemarin udah sempat kita mulai tuh. Kita ada undang satu narasumber yang dari luar, namanya Kak Fungki, Her Fungki Yahya, yang pendeta yang spesialis di apa namanya, ada dia bisa menghandle ilmu santet dan sebagainya. Itu sempat kita undang gitu. Jadi itu salah satu mungkin bisa jadi jembatan buat kita bisa keluar juga, artinya ngajak narasumber dari luar, kurang lebih sih seperti itu. Pengennya sih gitu. Jadi kisahnya tidak hanya orang-orang di Antioquia lagi, tapi pengennya sesekali ada dari luar juga yang sebenarnya mungkin gaya hidupnya nggak jauh dari Antioquia, kurang lebih seperti itu. Pengen banget Bilo sebenarnya. Jadi memang itulah mandat dari Bapak Gembala ya. Bapak Gembala juga adalah seorang yang luar biasa. Ini bukan ini ya leak S ya, tapi emang ini bener banget Bapak Gembala, seperti yang kalau misalnya Mika dan Bilo terlibat di beberapa program belakang layar, Bapak Gembala itu adalah orang yang membuat kita poster-poster dan sebagainya gitu ya. Dia itu selain daripada wajah utama dari Antioquia, tapi dia juga orang yang membuat konten-konten untuk apa namanya ya, semacam broadcastingnya kayak poster, thumbnail video dan lain-lain. Jadi memang Bapak Gembala ini salah satu jembatan, dia juga punya keinginan itu untuk membuat program-program kita nggak cuma ibadah minggu, tapi salah satu yang X juga berkembang keluar. Salah satu adalah dengan cara dia yaitu membuat poster-poster dan lainnya. Kita lihat poster-poster Bapak yang dibuat oleh Bapak Gembala luar biasa gitu kan di X. Coba kita lihat bahwa template-nya beda semua. Kalau lihat pemuda gitu. Ini karena saya ngedit ya, jadi it's okay gitu ya. Mungkin ini rahasia, kalau misalnya teman-teman lihat pattern-nya sih kurang lebih sama. Tapi kalau Bapak Gembala bikin poster itu, luar biasa. Jadi memang Pak Gembala sangat ngebantu kita, tidak hanya dari ide kreatif, tapi juga teknisnya juga bikin poster dan lainnya juga Bapak Gembala banyak membantu. Jadi memang kunci kita bisa keluar adalah salah satunya karena pemimpin kita juga bisa gitu ya, punya kerinduan yang sama gitu, supaya ini bisa Antioquia bisa tersiar sampai keluar juga. Seperti itu. Nah, kita udah cukup banyak banget nih ngebahas X dari sejarahnya, dari kepaktinya sendiri. Mengingat X ini kan sebenarnya salah satu bentuk pelayanan ya. Jadi mungkin ada orang yang berpandangan bahwa pelayanan tuh harus main musik, harus multimedia atau apa. Nah, mungkin X ini kan membuka istilahnya ya, ruang lingkup pelayanan yang baru ya. Nah, ada mungkin pesan Kak Sakti kepada Antioquers ataupun kepada kru X juga nggak apa-apa terkait pelayanan gitu. Oke. Ini adalah sesuatu yang jatuhnya udah template banget yang udah kita sampaikan, tapi berkali-kali Bapak Gembala juga mendukung gitu ya, dengan bahwa apapun yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan itu adalah sebuah pelayanan. Ketika kita nyapu gereja pun sekalipun, itu udah pelayanan tuh. Apalagi seperti yang kita lakukan hari ini, ngasih sesuatu buat Antioquers untuk bisa dikonsumsi, untuk bisa jadi berkat, itu juga sebuah pelayanan. Dan aku yakin satu tim Antioquia Creative Talks ya, bukan timku, tapi tim Antioquia Creative Talks itu semuanya sudah memberikan yang terbaik, dan semuanya itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi buat Antioquers sebenarnya apapun talenta kita, aku kebetulan karena aku taunya cuma dari sisi radio gitu ya, dan aku coba aplikasikan di Antioquia, yaitu adalah Antioquia Creative Talks, itulah yang aku buat gitu. Nah, itu adalah bentuk pelayananku dan teman-teman Antioquia Creative Talks. Bilo bisa nyanyi atau pelayanan lainnya dia misalnya dengan Mika main drama gitu ya, mereka bisanya acting gitu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang teknis langsung dengan gereja gitu, tapi mereka berakting supaya orang tahu story-nya seperti apa, supaya bisa berdampak buat kita. Jadi itu adalah pelayanan juga. Jadi menurutku buat Antioquers, apapun talenta kita yang kita punya,
kembangkan itu dan jadikan itu jadi pelayanan kita. Makanya kita butuh wadah remaja, wadah pemuda supaya kita jadi terarah gitu kan. Ketika misalnya teman kita, kamu jago ngapain? Oh, saya jago silat gitu misalkan. Oh ya udah, nanti kita bikin pelatihan silat untuk anak-anak gereja. Nah itu semua kan ide-ide yang out of the box itu kan bisa kita dapat di persekutuan gitu. Nah siapa tahu beneran kejadian gitu kan. Jadi walaupun kita bisa dalam nama Yesus bertahan, tapi kita butuh skill bela diri. Nah bisa aja gitu. Jadi menurutku banyak cara untuk melayani gitu. Salah satu itu. Jadi pokoknya Antiochers, apapun talenta kita, percayalah bahwa semua itu bisa kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Gitu. Nah, sekarang mungkin Kak Sakti udah puas tapi tanya-tanyain aku jadi pengen explore gitu. Aku mau nanya satu hal aja. Oke, satu hal dari masing-masing. Kalian kan ngasih pertanyaannya tiba-tiba kan, aku juga kasih pertanyaan tiba-tiba. Dari Michael sama Bilo pertanyaannya sama gitu ya. Waduh, jadi aku udah kelihatan ya guys ya. Aduh, Michael sama Bilo satu hal aja. Dari masing-masing sebagai udah bukan produser lagi, tapi produser dan announcer baru dari Antiochia Creative Talks. Mimpinya untuk Antiochia Creative Talks di ulang tahun kedua ini apa? Dari Michael dulu baru Bilo. Sebenarnya kalau mimpi, aku tuh kalau pingin banget sih ngembangin Antiochia Creative. Apalagi makanya yang kepikiran sama yang tadi pertanyaan tadi tuh yang mengingat narasumber ini kan dari X yang selama ini kan dari ruang lingkup gereja kita aja. Nah itu sebenarnya aku tuh kayak pengen, kenapa kita nggak kita perluas gitu loh. Jadi Antiochia Creative Talks ini udah nggak lagi berbasis lokal gereja kita, tapi udah ya seluruh orang Indonesia kalau bisa tahu gitu loh. Jadi kita ngundangnya udah bisa orang-orang yang terkenal gitu. Nah itu lah memang yang jadi mimpi. Kayak Raffi Ahmad gitu ya. Iya benar. Cuma jadi crazy rich. Cuma konteksnya kita di bidang kerohanian gitu. Iya. Bilo nih, gimana? Aku itu ya. Mungkin impian aku buat X ini nambah platform lagi. Jadi kan ini kan di YouTube. Jadi nanti ke Spotify gitu kan. Iya. Itu ada tuh orang gereja siapa ya? Kak Theo tuh udah pernah bilang juga tuh harus ada tuh Spotify apa jokes gitu kan. Jadi kemana-mana kan orang kalau bingung, aduh putar lagu apa ya sepanjang jalan gitu ya, dengerin X aja gitu. Oh ya. Ya, tidak ada yang mustahil. Oke, ku kembalikan loh. Ini aku bukan aku sudah jadi narasumber lagi. Oke, Michael. Jadi sekarang kita mau ngapain nih, Michael? Nah, iya nih kebetulan udah selesai perbincangan kita. Atau Kak Sakti mau menceritakan sesuatu lagi? Nggak ada. Udah cukup. Oke, sekarang kita mau mengingat ini udah ulang tahun, tentunya ini acara yang spesial ya. Kita mau masuk ke games yang tentu saja pemainnya adalah Kak Sakti sendiri. Oke. Karena ini ulang tahun X gitu ya. Iya. Ini teman-teman juga udah pakai logo X nih. Aku biasanya yang pakai itu nih. Tapi ini kalian tahu ini logo lama loh. Ini logo pertama Pak Gembala bikin. Di kotak seperti ini. Ulang tahun. Happy birthday to you. Oke. Jadi sekarang kita mau mulai gamesnya yang tentu saja Kak Sakti ya yang main. Boleh. Ini nggak ada poin-poinan kok. Kalau nggak bisa jawab bukan berarti nggak ada maksud tersendiri ya. Oke, siap. Kita sistemnya seperti biasa aja gamesnya, kita akan mulai dengan quiz. Oke. Quiznya ya nggak banyak-banyak lah. Jadi kita akan mengetes apakah Kak Sakti masih ingat beberapa kan itu episode-nya udah banyak banget kan Kak. Dan itu juga pasti segmennya udah banyak yang baru juga. Terus juga kepribadian dari narasumber kan berbeda-beda tuh. Nah, kita mau tes apakah Kak Sakti ingat dengan setiap detail dari X ini ya. Kalau aku ngedit 90% harusnya ingat ya. Kalau nggak ingat, aduh malu-maluin sih. Ayo kita coba. Boleh. Pertanyaan pertama, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Nah, kita langsung aja ke yang karya terbesar X, yaitu adalah film Go Pray. Nah,
Kan Kak Sakti pembuatnya juga tuh. Nah, sekarang mau diuji nih. Siapa nama penduduk duniawi yang ditolak doanya oleh Tuhan di GoPray? Nama penduduknya, bukan nama pemainnya. Oh gitu, aduh. Kalau yang main Markus. Nah, iya. Yang Kalau yang orangnya siapa? Kan Kak Sakti juga kan yang menuliskan itu. Yona, ada nama belakangnya aku lupa. Yona. Oh, ada nama belakangnya juga. Iya dong. Iya, harus lengkap dong, Kak. Harus lengkap dong. Iya. Parah ini. Kusnaidi. Iya, yang benar Yona Kusnadi. Kusnadi. Hebat ya, masih ingat. Ya. Walau agak ngelek-ngelek dikit mikirnya. Iya, aduh. Boleh, pertanyaan kedua, Bilo. Nah, ini Kak, pertanyaan kedua. Karena episode ini udah banyak banget, kita mau sedikit rewind ke belakang. Jadi kita mau tanya siapa narasumber keempat. Keempat aku ingat banget sih. Jadi urutannya, ini terlalu pertama nih, gampang nih. Karena satu itu Kalina, Kak Freddy 2-3 ya. Keempat itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Itu adalah salah satu orang yang kita tahu sebagai pengidap ini ya intinya adalah mereka kesaksian tentang kesembuhan mereka dari COVID. Itulah Yosanta dan papa mamanya yang kena ya kalau nggak salah ya. Gitu. Kita salah pertanyaan nih. Salah pertanyaan ya. Terus aku kecepatan. Angka 4 kayaknya masih terlalu. Oke. Nah, boleh nih pertanyaan ketiga nih. Nah, kalau pertanyaan ketiga benar-benar awal banget. Ya, tapi nggak apa-apa, kita sebagai review aja. Pertanyaan ketiga, apa tema Antioquia Creative Talks pertama, episode 1? Temanya ya. Ada kreatifnya gitu. Kreativitas dalam pemuda apa pelayanan gitu. Kreativitas dalam pemuda kali ya. Pelayanan atau pemuda? Yakin Kak? Yakin dong. Yakin Kak, yakin. Pelayanan deh. Karena Lina orangnya nggak melayani di pemuda doang sih. Apa pemuda ya? Soalnya waktu itu topiknya tentang pemuda. Enggak, karena dia yang bahas sekolah minggu juga, kreativitas dalam pelayanan. Iya, jawabannya kreativitas dalam pelayanan. Emang ya. Boleh, pertanyaan terakhir. Udah terakhir. Aduh, lagi dong. Ya boleh terakhir ya. Ini siapa aja jemaat yang bekerja di bidang kedokteran yang udah pernah diundang ke X? Yang pasti dokter Heti tadi tuh yang kita bahas ya. Dokter Heti. Dokter ya? Dokter. Gak mesti dokter sih Kak, tapi dia bekerja di bidang kedokteran gitu. Kesehatan ya? Iya, kesehatan. Oh, mungkin kayaknya itu lagi ngebahas vaksin deh kemarin kalau nggak salah ya. Itu pertama ada Kak yang pertama itu siapa dulu ya? Kak Yohana ya, ada Kak Yohana. Terus istrinya Om Yus, Tante Lina Waloni. 3 orang kali ya? 3 orang kayaknya. Yakin Kak? 3 orang doang? Waduh. Kesehatan. Mau meyakinkan, nggak apa-apa kalau yakin nggak apa-apa. Lupa. Nggak ada, 3 aja doang. Setahu. Aduh sorry nih yang belum kesebut. Siapa nih? Jadi itu ada satu lagi Kak. Itu Dokter Gigi Esther. Itu baru tahun ini ya? Iya. Baru terbaru malah. Tante Esther, sorry. Aduh, iya, benar. Iya. Mantap. Iya. Gila, luar biasa nih. Berarti kalian nonton tiap episode gitu ya, bikin gamesnya ya? Iya dong Kak. Waduh. Iya, Tante Esther aku ingat. Dokter Gigi Esther, mantap. Iya. Ya, mungkin. Aku ada satu pertanyaan lagi Kak. Oke. Kan Kak bilang ini kan seneng banget sama Natal kan Kak. Boleh dong disebutin talent Christmas medley yang waktu itu tuh ada siapa aja? 5 minggu ya? Iya. Oke, ini mungkin aku ingat karena waktu itu aku diskusinya sama Audrey nih untuk pemecahannya gitu. Coba ya, pertama kan kaum wanita tuh ada tantemu, Tante Oot, Kak Yeni, sama musuh saya saya musuhan sama nih orangnya pokoknya ada. Musuhan. Motulo namanya pokoknya musuhan kan.
Enggak, kita temenan, kita temenan. Yang bukan Antiokers, ini kita temenan ya, tidak ada apa-apa. Oke, terus yang remaja ada Bilo, ada Niko, sama ada Rafa Mori. Terus yang kaum bapak ada Om Yuswaloni, ada Om Yoyon, sama Om Juniman. Om-om semua nih. Terus yang sekolah minggu, mereka sih menamai mereka Severe Girls. Waktu itu ada, siapa aja sih mereka tuh? JJ, Karin, Gwen, Sharon, sama Deborah. Nama yang terakhir Pemuda sih. Pemuda itu sebenarnya campur sama tim Antioquia Creative Talk. Yang pemudanya aku, Joshua, sama Audrey. Terus yang main musik di luar Pemuda itu Kak Rafa Lantang sama Jojo. Bener semua? Aku love kalian guys. Apa perlu aku sebutin GoPray juga nih? Banyak. Gitu. Widih, keren banget nih Kak Sakti ya, bisa berjalan 2 tahun gitu kan, walaupun kemarin sempat off sih. Tapi maksudnya kan, soalnya ini kan tiap minggu ya Kak, jadi kan benar-benar harus refresh ulangin lagi otak lagi gitu, aduh ini mau buat apa gitu. Ini bikin piloting episode 1 aja itu 1 bulan loh. Jadi terus tiba-tiba ini nggak tahu dari Pak Gembala, aduh nggak apa-apa ya Pak Gembala ya. Terus Pak Gembala out of nowhere menentukan deadline-nya itu setiap minggu. Jadi aku sempat bisa nggak ya. Terus akhirnya ngobrol sama Audrey, kita gimana nih? Kita pokoknya sebelum iyain pecahin dulu nih kira-kira gimana nih jadwal. Akhirnya waktu itu kita tetapin, kita interview tiap Rabu, Kamis sampai Sabtu itu editing, Minggu dan Senin harus sudah bisa siap untuk di-review. Jadi memang sempat berat di awal, tapi kelihatannya makin kesini sepertinya bisa gitu. Apalagi udah ada aku sama Mika ya. Wah, apa itu lagi? Bisa ngedit kan dua-dua kan? Gimana ya Kak? Aduh, ya nggak apa-apa. Sekarang udah ada announcernya juga sih. Jadi Mika apalagi udah mau kuliah, Bilo sebentar lagi juga kuliah. Jadi kalian resmi, kalau udah lulus SMA itu namanya adalah pengangguran level newbie gitu teman-teman. Jadi waktunya lebih banyak, oke? Mari. Gitu dulu dibilang gitu. Kalau lulus kita sudah ganti dari siswa jadi pengangguran. Hahaha. Ya. Anyway, thank you banget, keren banget nih kalian, luar biasa. Kompak banget gitu loh. Aku ngeliatnya, aduh, cocok banget udah. Sampai malam kayaknya. Terima kasih untuk kerja kerasnya teman-teman. Oke, terakhir kita mau ngucapin banyak terima kasih banget buat Kak Sakti karena sudah bersedia menjadi narasumber. Pasti bersedia lah ya, udah 2 tahun kan jadi masa nggak mau diwawancara. Betul. Udah mau berbincang juga pada malam ini. Sehat selalu Kak Sakti, Tuhan Yesus memberkati. Semoga segala apa yang sedang dilakukan dan yang menjadi cita-citanya tercapai nanti ya. Oke, teman-teman boleh nggak sih spesial untuk episode ini? Kebetulan kan ini teman-teman kan nonster dua-duanya ini mengawali gitu ya. Jadi mungkin kedepannya seperti biasa itu di X itu di akhir kita ada doa gitu kan. Jadi mungkin izinin biar supaya, terharu level tidak ada air mata ini. Level tidak ada air mata, izinkan aku mendoakan. Jangan aku lah ya, nggak enak ya kayaknya. Kalau aku salah satu dari teman-teman untuk doain program kita deh, supaya ini. Harusnya sih yang udah pada nonton setiap episode udah tahu nih format doanya nih. Siapa nih? Mika, Bilo? Ya boleh, mungkin aku aja ya. Oke. Buat program menutup episode kali ini, dan kita juga berdoa buat ulang tahun X yang kedua. Yes. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami bisa merayakan ulang tahun Antioquia Creative Talks yang kedua. Terima kasih Tuhan, sungguh mengingat kembali sejarah bagaimana X ini awalnya terbentuk. Kami tidak mengira bahwa X bisa berjalan sampai saat ini. Tuhan, kami membawa kepadamu acara ini, biar kiranya acara ini bisa selalu berkembang dan terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh kru X, baik dari host, produser, announcer,
maupun kru di balik layar, biar kiranya semua dalam perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat kami menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan terjadi hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, thank you buat Mikael dan juga Bilo untuk kesempatannya, Cia. Thank you juga Kak Sakti udah mau hadir. Thank you buat Antiokers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber ataupun ide lain, boleh banget komen di bawah. Don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe. Sekali lagi, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada X yang kedua. Awan cerah, langit biru. Waktu tepat nonton BTS. Selamat ulang tahun buatmu, sukses selalu, X. Thank you juga buat prots kita, WD, Dirli David dan Mikael Gabriel. Jadi kita sendiri nih, Iya, yang udah bikin skrip ini ya. Tapi kita nggak keberatan kok, Kak. Nggak keberatan, kita masih sanggup kok, masih sanggup, kita masih sanggup. Aku izin buka mic ya, lucu banget sih, aduh. Aku izin buka mic ya, aduh lucu. Oke, jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet dan ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada tanggal 26 Mei, Kamis ini ya. Terus juga bakal ada renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet. Jangan lupa di follow juga supaya nanti giatnya selalu muncul di FYP kalian. Jadi nggak usah dicari lagi, dia ntar udah muncul langsung ke FYP kalian. Atau juga bisa di FB-nya, Facebook-nya GPDI Antioquia Tebet. Jangan lupa juga buat hadir di ibadah raya Minggu GPDI Antioquia Tebet. Ibadah pertama pukul 8 pagi dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Ibadah kedua pukul 11 siang dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Khususnya juga buat para pemuda. Dan jangan lupa terus stay tune di Antioquia Creative Talks yang hadir tiap Selasa pukul 8 malam. Oke, nantikan juga pasti bakal banyak sesuatu yang surprise lagi dari X. Jadi ya jangan lupa dipantengin terus ya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 8 malam. Jangan sampai terlewat ya. Terlewat semenit aja tuh nggak boleh. Itu pokoknya harus jam 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah selalu. Walaupun udah boleh lepas masker, tapi kita harus tetap berjaga-jaga agar COVID ini benar-benar hilang ya. Dan kita bisa bukan kembali normal lagi, tapi kembali lebih sedikit bebas. Dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media atau WA grup Jebak. Dearly beloved dan Mikael Gabriel is signing out. God bless you all and bye-bye. Bye-bye.